Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam seri pembelajaran elektronika analog 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu dioda semikonduktor bagian yang kedua. Ini merupakan kelanjutan dari bahasan tentang dioda semikonduktor bagian yang pertama sebelumnya. Kalau kita ingat ya, pada bagian pertama kita membicarakan tentang struktur atom, kemudian semikonduktor ya, kemudian kita membahas tentang semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik ya, baik tipe N dan tipe P. Kemudian di bagian terakhir pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang level energi pada bahan semikonduktor intrinsik, baik tipe N ataupun tipe P. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu. Bagaimana kalau misalnya semikonduktor ekstrinsik tipe P dan tipe N itu kita satukan ya menjadi satu bagian begitu ya, menjadi bersebelahan ya, bersinggungan begitu ya. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana kalau pada junction yang terbentuk antara material semikonduktor ekstrinsik tipe P dan N itu kita berikan tegangan baik secara forward bias ataupun reverse bias, itu seperti apa yang akan terjadi begitu ya. Kemudian kita juga akan mempelajari fenomena breakdown dan pengaruh suhu pada PN junction tersebut. Di bagian akhir nanti sekilas ya, kita akan melihat apa itu piranti dioda, yang mana nanti piranti dioda ini akan dibahas lebih lanjut ya, lebih detail di pertemuan selanjutnya. Baik, kita masuki bagian yang pertama, yaitu PN junction. Sebagaimana sudah kita ketahui dari materi sebelumnya, bahwa semikonduktor ekstrinsik itu ada dua tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Sebagai pengingat, tipe P dan tipe N itu dibedakan oleh atom pengotornya. Kalau pada tipe P, atom pengotornya itu adalah atom trivalen, artinya atom yang memiliki 3 elektron valensi. Nah, pada tipe P di sini kita akan gambarkan dengan sebuah lingkaran begitu ya. Dan kemudian ada tanda minusnya di tengah seperti ini. Ya, Anda lihat di sini. Ini menunjukkan adanya satu atom trivalen ya. Ini menunjukkan satu atom trivalen. Di sini di tengahnya minus, dan kemudian di luarnya ada tanda plus. Tanda plus ini menunjukkan adanya hole pada kulit valensi. Adanya hole ini terjadi karena dia kekurangan satu elektron untuk membentuk ikatan dengan ikatan kovalen ya, dengan material di sebelahnya atau dengan atom di sebelahnya. Nah, kalau di tipe N itu atom yang diberikan adalah atom pentavalen, artinya dia memiliki 5 elektron valensi. Nah, karena dia memiliki 5, sementara untuk membentuk ikatan kovalen dengan sebelahnya dia membutuhkan 4, berarti lebih 1 kan. Nah, lebih 1 itu diberikan tanda minus di sini, yang ada di luar lingkaran. Ya, yang ada di luar lingkaran. Dan ini menunjukkan elektron bebas. Sedangkan di sini tadi di tipe P itu ada tanda plus di luar, itu menunjukkan hole. Dua-duanya ya, hole ataupun elektron bebas, ini kita ingat dari pertemuan sebelumnya, adalah pembawa muatan pada bahan semikonduktor ekstrinsik. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah plus minusnya itu sama ya, artinya keduanya sama-sama bersifat netral gitu ya. Selanjutnya, pada bahan kristal semikonduktor yang sama itu bisa didoping bergantian. Jadi misalnya
ada satu bagian didoping dengan atom trivalen, terbentuklah tipe P gitu ya di sini. Dan kemudian pada bagian yang lain diberi atom pentavalen sehingga terbentuklah tipe N di sini. Dan inilah yang kemudian menjadi PN junction ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan PN junction, di mana ada satu junction antara tipe P dan tipe N gitu ya. Nah, dua-duanya ini ya, tipe P dan tipe N yang membentuk PN junction itu perlu diingat ini bukan dua semikonduktor tipe P dan tipe N yang awalnya terpisah kemudian ditempelkan begitu ya, bukan. Tetapi tipe P dan tipe N ini dibentuk dalam satu kristal semikonduktor yang sama. Ingat di sini ya, semikonduktor yang sama, bukan yang terpisah kemudian ditempelkan begitu. Tetapi pada semikonduktor yang sama itu sebagian diberi atom trivalen sehingga terbentuk tipe P dan sebagian diberi atom pentavalen sehingga terbentuk tipe N. Ini disebut dengan PN junction. Ini juga disebut dengan dioda junction ya. Dioda itu kependekan dari kata di dan elektrode. Ya, artinya ini ada dua elektrode, elektrode P dan elektrode N. Inilah asal-usul kata diode atau dioda yang mungkin nanti akan banyak kita kenal dalam kuliah elektronika analog ini. Nah, kita lanjutkan. Ketika terjadi PN junction ya di daerah junctionnya ini, maka di sini tadinya kan ada elektron bebas. Nah, elektron bebas itu karena sebelahnya ada hole, maka dia tertarik untuk nyebrang dari tipe N ke tipe P, nyebrang dan mengisi hole di sini. Terjadi rekombinasi. Sehingga ketika terjadi rekombinasi, hole-nya menghilang. Hilang artinya yang tadinya itu berupa hole, lubang begitu ya, terisi oleh elektron bebas. Sehingga hole-nya itu menghilang ya, lubangnya menghilang karena sudah terisi. Dan elektronnya itu kemudian membentuk ikatan kovalen dan dia menjadi elektron valensi. Sehingga di daerah sini, perbatasan sini antara P dan N itu terjadilah pasangan ion gitu ya. Yang satu minus, yang satu positif gitu ya. Nah, ini minus karena tadinya ini dia apa namanya? Kelebihan ya. Dia tadinya jumlahnya mestinya sama gitu ya, karena ada plus dan ada minus. Nah, ketika ketambahan minus dari sini, ketambahan elektron bebas yang dia bermuatan negatif, ya sehingga dia kelebihan muatan negatif di sini. Gitu. Kelebihan muatan negatif di sini sehingga terjadilah di sini minus. Sedangkan di sini karena ditinggalkan oleh elektron bebas sehingga menjadi ion positif. Terjadilah pasangan ion ini. Ya. Pasangan ion ini disebut dengan dipol. Ya. Nah, apakah yang sebelahnya ini juga akan tertarik ke sana? Nah, mari kita lihat. Oh ya, sebelum lanjut, ini daerah ini menjadi daerah yang kosong dari pembawa muatan, ya, elektron bebas ataupun hole-nya kosong, sehingga ini disebut dengan daerah deplesi, ya, daerah yang kosong dari pembawa muatan. Oke, ya inilah ini jadi satu daerah deplesi, gitu ya. Oke. Nah, di daerah deplesi ini kan terdapat dipol ya, pasangan ion. Nah, ini terjadilah di sini medan listrik ya, antara ion positif dan negatif. Nah, medan listrik inilah yang kemudian menghambat proses difusi elektron bebas. Ya, tadinya yang dari sini itu ketika dekat dia nyebrang ke sana. Saya coba kembali ke slide sebelumnya ya. Yang di sini tadinya nyebrang ke sana, nyebrang ke sana, nyebrang ke sana. Nah, semakin banyak pasangan dipol ini, semakin banyak dipol, ya, maka medan listriknya itu semakin kuat. Sehingga ketika makin kuat medan listrik yang ada di sini, di daerah depletion layer ini, maka elektronnya itu semakin sulit untuk menyeberang ke sana. Gitu. Ya, semakin sulit untuk menyeberang ke sana. Akhirnya
ketika sudah tidak mampu lagi elektron bebas yang ada di tipe N ini nyebrang ke sana dan berdifusi atau berrekombinasi ke hole-nya, dengan hole yang ada di sini, maka proses difusi itu berhenti. Nah, proses itu berhenti, terjadilah keseimbangan gitu ya, antara medan listrik yang ada di sini dengan kemampuan elektron untuk bergerak atau berdifusi dari tipe N ke tipe P. Nah, ketika sudah terhenti itu, proses difusi terhenti, kita tahu di sini terjadi dipol kan, dan itu menimbulkan medan listrik. Nah, medan listrik yang nilainya sudah setara dengan kemampuan elektron bebas untuk berdifusi tadi, maka itu terjadilah di sini adanya beda potensial. Nah, beda potensial itu kemudian disebut dengan barrier potensial atau potensial pembatas. Ya, diberi nama barrier pembatas karena dialah yang membatasi elektron bebas untuk berdifusi gitu ya, dari semikonduktor tipe P ke dari tipe N ke tipe P. Nah, berapa besarnya potensial pembatas atau barrier potensial itu sangat dipengaruhi oleh bahan semikonduktor yang digunakan. Kalau bahan semikonduktornya itu adalah germanium, maka barrier potensialnya adalah 0,3 volt. Sedangkan kalau silikon adalah 0,7 volt. Sedangkan bahan semikonduktor yang merupakan campuran antara gallium dengan arsenide, maka dia barrier potensialnya adalah 1,2 volt. Nah, ini harus diingat ya, adanya barrier potensial atau potensial pembatas. Ini penting dalam pembahasan tentang dioda, kemudian nanti juga transistor, gitu ya. Dalam bahasan-bahasan selanjutnya itu ini memegang peranan penting, dan Anda harus ingat nilai-nilai ini ya, 0,3, 0,7 ini harus Anda ingat supaya nanti mudah dalam memahami materi-materi selanjutnya. Kita lihat misalnya pada PN junction tadi sudah terbentuk di sini depletion layer dan ada barrier potensial di sini ya, sehingga di sini tidak digambarkan lagi pembawa muatannya baik hole ataupun elektron bebas gitu ya. Di sini adalah depletion layer. Nah, misalnya pada PN junction ini diberikan tegangan, nah, di mana yang bagian P itu dihubungkan dengan sumber tegangan DC positif, ya, kutub yang positif. Sedangkan yang tipe N itu dihubungkan dengan negatif dari sumber tegangan. Artinya yang P diberikan tegangan positif dan N diberikan tegangan negatif. Nah, ini disebut dengan forward bias atau bias maju. Nah, ingat ya, forward bias artinya tegangan maju gitu ya, diberikan tegangan maju pada PN junction, di mana P itu diberi positif dan N diberi tegangan negatif. Untuk mengingatnya mudah ya, karena ini maju gitu ya, forward bias, maju berarti yang P diberi positif, N diberi negatif. P positif, N negatif, maju. Nah, gitu ya. Mengingatnya begitu, mudah untuk mengingatnya. Nah, ketika sumber DC itu diberikan pada PN junction dengan konfigurasi forward bias, maka elektron bebas yang ada di sini itu akan terdorong. Sebagaimana kita ketahui, kalau di sini kan negatifnya, ada elektron bebas dan muatannya negatif. Kemudian dia dihubungkan dengan yang sumber yang negatif, maka di sini akan terdorong. Demikian juga bagian hole di sini akan terdorong, ya, yang positif di sini. Nah, terdorongnya itu mendekati di sini, mendekati daerah junctionnya ini atau daerah deplesinya di sini. Nah, tetapi ketika tegangannya itu tidak lebih besar daripada barrier potensial atau dia lebih kecil dari barrier potensial, maka elektron bebas yang terdorong tadi tidak mampu menembus, karena di sini ada medan listrik yang menolak itu ya, yang menolak elektron bebas untuk bergerak dari tipe N ke tipe P, sehingga dia
tidak mampu menembus. Nah, arusnya akhirnya tidak mengalir ya, karena tidak bisa lewat ke sana. Nah, tetapi kalau tegangannya itu dinaikkan ya hingga melebihi barrier potensial, jadi tegangannya di sini lebih besar daripada barrier potensial, maka elektron itu punya kekuatan untuk mampu menembus daerah deplesi atau menembus medan listrik yang ada di sini. Dia menembus ke sini dan masuk ke daerah tipe P, gitu ya. Akhirnya terus bergerak ke sana, gitu ya. Nah, terjadilah arus yang mengalir karena ada elektron yang bergerak dari N ke P, kemudian kembali ke sumber yang positif, gitu ya. Dari sini ke sana, masuk ke semikonduktor tipe N, terus dia punya kemampuan karena dia tegangannya lebih besar daripada barrier potensial, menembus ke sini, masuk ke sini, berekombinasi, pindah ke sini, berekombinasi, pindah lagi ke sini, dan akhirnya ke sumber, gitu, kembali ke sumber. Nah, akibatnya di sini terjadilah arus yang mengalir. Jadi ini Anda harus ingat, ketika tegangan forward bias yang diberikan kepada PN junction itu lebih kecil daripada barrier potensial, arusnya tidak mengalir. Tetapi ketika lebih besar, maka arusnya mengalir. Dan ingat ya, tadi barrier potensial nilainya berapa. Nah, ini gunanya kita mengingat barrier potensial. Ya, ketika barrier potensialnya bahan itu adalah semikonduktor jenis silikon, maka kita tahu bahwa silikon PN junction-nya itu mengakibatkan barrier potensial sebesar 0,7. Jadi kalau kita ingin arusnya itu bisa mengalir, maka kita harus memberikan tegangan lebih besar daripada 0,7. Oke. Nah, bagaimana kalau dibalik? Ya, sumbernya dibalik. Yang tadinya positif itu ke tipe N, negatifnya ke yang tadinya positif ke P, negatifnya ke N, sekarang dibalik. Yang negatif kita hubungkan dengan P. Kalau tadi yang forward ya, nah ini forward itu yang positif ke P. Tapi kalau reverse dibalik begitu ya, mundur kita sebut, maka yang negatif ini ke P, positif ke N. P negatif, N positif, jadi berlawanan lah begitu ya. Maka ini disebut dengan reverse bias atau bias mundur. Nah, kalau itu diberikan ya, maka di sini terminal negatif ini kan di sini positif. Ya gitu. Akibatnya dia akan tertarik ke sana. Sedangkan di elektron bebas di sini juga akan tertarik ke sana. Nah, akibatnya apa? Karena ini yang elektron bebas tertarik ke sana, yang ini tertarik ke sana, jadi di sini kan akan makin melebar. Ya. Dipol di sini yang mengakibatkan terjadinya lapisan deplesi atau depletion layer di sini, nah itu akan semakin melebar. Nah, karena makin melebar, maka akibatnya apa? Akibatnya medan listrik di sini juga akan makin melebar. Jadi arus menjadi tidak bisa mengalir. Nah, begitu ya. Jadi kalau PN junction diberikan reverse bias, arusnya tidak mengalir. Itu yang kita dapatkan dari fenomena ini. Nah, selanjutnya, apakah memang betul-betul tidak ada arus yang mengalir ketika PN junction diberikan reverse bias? Dari slide sebelumnya kan dikatakan tidak mengalir gitu ya. Tetapi apakah sama sekali tidak mengalir? Ternyata tidak begitu juga. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini di ion positif dan negatif di sini, karena adanya pengaruh termal, pengaruh suhu, gitu ya, pengaruh suhu, maka terdapatlah elektron bebas. Gitu ya. Kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya di bagian pertama ya, bahwa kalau bahan semikonduktor itu ketika ada energi yang cukup, elektron bebasnya itu dia mampu lepas gitu ya dari ikatan kovalen dan dia menjadi elektron bebas. Nah, tetapi jumlahnya tidak besar ya, sangat kecil gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan adanya arus saturasi. Jadi
elektron pembawa muatan inilah yang kemudian mengakibatkan arus itu bisa mengalir. Tapi ingat jumlahnya sangat kecil. Nah, arus yang mengalir akibat adanya elektron bebas yang timbul karena energi termal itu, energi panas, maka itu disebut dengan arus saturasi. Dan itu jumlahnya sangat kecil sekali. Harus diingat ya. Oke. Kemudian apakah cuman itu? Ternyata tidak. Ada satu lagi arus yang disebut dengan arus bocor permukaan. Apa itu arus bocor permukaan? Kita ingat ya, ini kan bahan semikonduktor. Pasti ada bagian di pinggir, ya, bagian pinggir dari atom semikonduktor, misalnya silikon, yang dia tidak punya ikatan dengan yang lain, gitu ya. Ya, tidak punya tetangga. Kalau di tengah kan punya tetangga lengkap dia, kanan, kiri, atas, bawah ada semua. Tapi bagian yang pinggir itu ada bagian yang tidak punya tetangga. Artinya di sini ada hole, gitu, ada hole. Jadi kalau digambarkan di bagian yang B ini, ya, di sini ada hole, itu berjajar gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan atom yang ada di sini, yang ada di permukaan sini. Di sini juga ada. Nah, hole-hole yang ada di sinilah yang menjadi jalan bagi elektron bebas, gitu ya, dari sini. Dan itu bergerak, twing, 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 twing gitu. Cuman di permukaan saja, tidak di dalamnya, gitu ya. Sehingga elektron bisa lewat, gitu ya, bisa lewat ke sana. Gitu ya. Nah, karena elektronnya bisa lewat, terjadilah arus, gitu ya. Tetapi karena ini hanya di permukaan saja, maka ini juga sangat kecil. Nah, inilah kemudian didefinisikan adanya satu variabel namanya resistansi bocor permukaan. Ya. RSL, SL ini dari surface leakage, gitu ya, bocor permukaan. Nah, itu besarnya sama dengan tegangan reverse yang diberikan dibagi dengan arus yang terjadi. Ini adalah satu parameter yang ada pada PN junction, yaitu arus resistansi bocor permukaan. Jadi kita ingat ya bahwa ketika semikonduktor PN junction diberikan reverse bias atau bias mundur, arus tidak bisa lewat di tengah-tengah sini. Ada arus yang lewat sini, tapi jumlahnya sangat kecil karena adanya arus saturasi, di mana itu terjadi karena pengaruh termal, ya, pengaruh suhu, dan juga bisa lewat permukaan. Tapi dua-duanya jumlahnya juga sangat kecil. Boleh kita dikatakan bisa diabaikan. Gitu. Ini ada sebuah contoh sederhana. Jika arus bocor permukaan pada PN junction yang diberikan reverse bias sebesar 2 nanoampere, kecil sekali ya, 2 nanoampere, dan tegangan reverse-nya adalah 25 volt. Nah, kita diminta untuk menghitung berapakah arus bocor permukaannya kalau tegangan reverse-nya itu dinaikkan menjadi 35. Tentu kita secara sekilas tahu bahwa ketika tegangannya dinaikkan, tentu arus bocornya akan naikkan. Tapi naiknya seberapa? Itu mari kita hitung. Yang pertama, kita hitung dulu parameter resistansi bocor permukaan. Ya, dari slide sebelumnya, itu adalah tegangan reverse dibagi dengan arus bocor permukaan, yaitu 25 dibagi 2 nanoampere. Ketemulah nilai resistansi sebesar ini, 12,5 kali 10 pangkat 9 ohm. Ya. Besar sekali ya. Oke. Selanjutnya kita hitung arus bocor permukaan. Masih menggunakan rumus yang sama, tinggal dibalik saja, tetapi VR-nya, tegangan reverse-nya itu berubah dari 25 menjadi 35. Oke, jadi kita dapatkan arus bocor permukaan adalah 2,8 nanoampere. Jadi terlihat ya dari hasil hitungan ini bahwa arus bocor permukaannya naik, gitu ya, karena tegangan mundur atau tegangan reverse-nya dinaikkan. Nah, selain dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cara
Yang kedua, ya karena kita tahu bahwa arus bocor permukaan itu berbanding lurus dengan tegangan mundur. Artinya kalau tegangan mundurnya naik, maka arus bocornya juga akan naik gitu ya. Maka kita bisa langsung tuliskan di sini gitu ya, bahwa arus bocor permukaannya itu nanti sebanding dengan perbandingan tegangannya. Di sini. Tegangan mundurnya tadinya 25 menjadi 35, ya kita tuliskan begini, dikalikan dengan arus bocor permukaan pada saat dia 25 volt. Ketemulah angka 2,8. Nanti kalau misalnya tegangan mundurnya atau reverse voltage-nya itu diturunkan, berarti ini lebih kecil, maka tentu ini akan juga lebih kecil. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita ketahui bahwa ketika kita memberikan reverse bias seperti ini, yang negatif ke P dan positif ke N, maka tegangan mundur tersebut atau reverse bias atau reverse voltage tersebut akan mengakibatkan daerah depresi atau lapisan depresi di sini melebar. Ketika dinaikkan, maka akan semakin melebar. Kalau terus dinaikkan gitu ya, tegangan mundur itu suatu saat pada titik tertentu, tegangan itu mencapailah apa yang disebut dengan tegangan breakdown. Apa itu tegangan breakdown? Yaitu tegangan mundur maksimum, ya, atau tegangan reverse bias maksimum sebelum PN junction itu menjadi rusak. Ketika tegangan mundur atau reverse bias itu dibesarkan lagi sehingga dia melebihi tegangan breakdown, artinya ini sudah melebar banget begitu ya, melebar itu sampai batas tertentu ya, yang disebut dengan tegangan breakdown, masih diberikan reverse bias ditambah besar gitu, dinaikkan di sini, maka akan terjadi fenomena kemunculan pembawa muatan yang dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Yang ini disebut dengan efek longsor atau avalanche effect. Nah, ini apa sih yang menyebabkan itu gitu ya? Sebelum kita masuk ke sana, kita lanjutkan imajinasi kita sejenak bahwa ketika pembawa muatan itu muncul dalam jumlah yang besar tiba-tiba begitu ya, maka yang akan terjadi kemudian arusnya itu juga akan mengalir dengan cepat tiba-tiba, atau arusnya menjadi mengalir dengan sangat besar gitu, secara tiba-tiba ketika tegangan mundur itu diberikan lebih besar daripada tegangan breakdown. Nah, kita lihat apa sebetulnya efek longsor itu. Jadi efek longsor itu jadi kira-kira begini. Jadi ketika kita berikan tegangan reverse gitu ya, reverse bias gitu ya, kan tadi kita tahu bahwa ada namanya arus saturasi, di mana diakibatkan oleh elektron yang timbul gitu ya, elektron yang bebas gitu ya, karena adanya energi thermal. Nah, ketika reverse biasnya itu masih kecil atau kurang dari tegangan breakdown, maka elektron tadi ya hanya mengalir biasa saja, melewati hole sebelahnya, begitu ya. Tetapi ketika tegangan mundur itu sangat besar gitu ya, melebihi tegangan breakdown, maka elektron bebas itu akan punya energi besar. Nah, karena dia punya energi besar, dia itu bergerak dengan sangat cepat sehingga dia tidak berekombinasi ke hole, tetapi dia menubruk elektron lain. Ya, nabrak elektron lain. Ketika nabrak itu, maka dia akan lompat, lepas gitu. Yang tadinya dia berada di tempatnya, elektron yang di sini, itu karena kena tumbukan yang cepat dengan energi yang besar, dia lepas. Nah, ketika lepas itu kan tegangan reverse-nya masih sangat besar. Akibatnya dia juga akan punya energi besar untuk menumbuk elektron yang lain. Nah, ketika menumbuk elektron lain, dia lepas juga gitu ya. Terus begitu. Jadi begitu ini nubruk, terjadilah dua yang lepaskan. Akhirnya makin lama makin banyak gitu ya. Jadi elektron bebasnya semakin banyak dan
karena dia elektron bebas itu membuat ini terlepas, maka hole-nya juga akan muncul. Di sini hole muncul semakin banyak gitu ya. Jadi elektron bebas dan hole-nya itu semakin banyak. Demikian seterusnya. Ya, ketika kita terus memberikan reverse bias atau tegangan mundur yang besar, ya, melebihi tegangan breakdown, maka jumlah elektron bebas itu makin lama makin banyak. Dan itu terjadi dengan sangat cepat karena pergerakan elektron kan sangat cepat gitu ya. Nah, inilah yang mengakibatkan tadi elektron bebasnya itu semakin banyak dalam waktu yang singkat, dan akibatnya arusnya juga akan meningkat dengan sangat cepat. Kalau itu berlangsung dengan waktu yang lama, maka semikonduktor tadi gitu ya bisa menjadi rusak gitu ya. Cuman kalau hanya sebentar, kita misalnya tersadar segera mengecilkan kembali reverse biasnya gitu, atau kita lepaskan reverse biasnya, maka ya mungkin tidak sampai rusak gitu. Tapi kalau sudah terlalu berlebihan, elektron bebasnya terlalu berlebihan menubruk elektron yang lain sehingga terjadi hole dan seterusnya begitu besar yang terlepas, maka akan menjadi rusak gitu. Oke. Nah, ini sebagai ringkasan untuk diingat ya, pada dioda pemberian tegangan yang disebut dengan bias. Jadi bias itu artinya adalah pemberian tegangan. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira kalau diterjemahkan begitu ya. Jadi kalau kita memberikan tegangan pada dioda dengan forward bias, arah maju ya, di mana tegangan positif itu dihubungkan dengan P, negatif ke N, maka arus bisa mengalir kalau tegangan pada depletion layer itu dilewati atau melewati barrier potensial ya. Nah, kemudian kalau diberikan reverse bias, maka depletion layernya akan semakin melebar. Nah, di sini terjadi arus yang kecil gitu ya akibat adanya arus saturasi dan arus bocor permukaan. Tapi harus diingat bahwa tegangan reverse-nya itu harus lebih kecil dari breakdown voltage ya. Ketika nanti lebih besar dari breakdown voltage, arusnya menjadi sangat besar ya, tidak terkendali di sini karena saling menubruk elektron tetangganya. Oke, dan di sini karena tadi ini makin melebar, maka depletion layernya juga menjadi lebar. Sedangkan kalau pada di sini tadi forward bias, lapisan depletionnya itu menjadi menyempit. Oke. Nah, jadi bagaimana barrier potensial ketika ada faktor, kita memperhitungkan faktor suhu. Jadi begini, ketika terjadi lapisan deplesi dan terdapat barrier potensial di situ, ketika itu terjadi, dioda itu kan nanti kalau kita memberikan tegangan di sana dan melebihi barrier potensial gitu ya, maka kan bisa mengalirkan arus. Nah, akibatnya suhu pada PN junction itu semakin naik gitu. Akibatnya karena suhunya naik, kan kita ingat bahwa kalau elektron itu bisa meninggalkan tempatnya karena energi termal. Jadi kalau energi termalnya semakin besar, artinya suhunya semakin naik, maka elektron bebasnya semakin banyak yang bisa meninggalkan tempatnya. Artinya terjadilah elektron bebas dan hole yang bertambah gitu ya. Maka energi potensialnya tadi menjadi berkurang karena yang tadinya itu ion, dia akan lepas elektronnya. Jadi energi potensialnya, barrier potensialnya menjadi berkurang. Contoh pada dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon itu barrier potensialnya itu berkurang gitu ya, sebesar minus 2 mV setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi kalau ada perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius, maka barrier potensialnya itu minus, artinya berkurang sebesar 2 mV. Inilah yang mengakibatkan
barrier potensial yang berbeda karena suhu yang berbeda. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat misalnya tadi dari depan kita sudah belajar bahwa barrier potensial dari PN junction itu adalah 0,7 volt. Nah, itu diukur pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau misalnya suhunya lebih dari itu? Anggap misalnya 100. Atau bagaimana kalau suhunya di bawah itu? Misalnya 0 derajat. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan parameter perubahan barrier potensial akibat perubahan suhu yang di slide sebelumnya ini tadi, ya, sebesar minus 2 mV, maka kita bisa hitung seperti ini. Ya, perubahan barrier potensial ya, akibat perubahan suhu, ya, kita hitung seperti ini, minus 2 dikalikan dengan perubahan suhunya. Jadi di sini minus 2, perubahan suhunya yang pertama adalah kita hitung 100 ya, 100 dikurangi 25. 25 itu adalah barrier potensial pada saat suhu ruang. Suhu pada saat suhu ruang. Kemudian itu kita hitung, ketemulah minus 150 mV atau minus 0,15 volt. Nah, ini kan delta ya, delta V, perubahan barrier potensial. Ini kemudian kita tambahkan dengan barrier potensial pada saat 25 derajat ya untuk menghitung seperti ini ya. Karena dia minus berarti dia akan mengurangi, jadi 0,7 mengurangi 0,15, jadi kita dapatkan nilai 0,55 volt. Artinya apa? Kalau suhunya 100 derajat Celcius, maka barrier potensial pada PN junction silikon itu yang tadinya 0,7 turun menjadi 0,55 volt. Inilah yang menyebabkan misalnya kita mencoba memberikan tegangan forward lah gitu ya pada PN junction yang terbuat dari silikon pada dioda junction misalnya. Kita naikkan pelan-pelan suhunya, temperaturnya itu, bukan temperatur, tegangan kita naikkan ya, forward biasnya kita naikkan dari 0, kemudian 0,1, 0,2 gitu ya. Kalau kita coba langsung di katakanlah di lab atau di mana, maka arusnya itu mulai mengalir itu bukan pada 0,7, tetapi katakanlah 0,6 itu sudah mengalir arusnya. Kalau Anda nanti mencoba misalnya ya, ada dioda silikon begitu ya, Anda coba diberikan tegangan maju. Nah, sebelum sampai 0,7 arusnya itu sudah mengalir. Padahal harusnya kan setelah 0,7 atau 0,7 lewat sedikit gitu ya. Tetapi ternyata belum sampai 0,7, katakanlah 0,6, itu arusnya sudah mulai mengalir. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena pengaruh suhu. Ya, baik suhu lingkungan, tentu bisa jadi Anda waktu mencoba itu bukan pada saat 25 derajat kan, bisa jadi suhu di situ mungkin 30 derajat atau 33 derajat gitu ya, sehingga belum sampai 0,7 tegangan forward yang diberikan arusnya itu sudah mengalir gitu ya. Kalau tidak salah sekitar 0,6 itu mungkin sudah mengalir gitu ya. 0,6 lebih sedikit itu sudah mulai mengalir. Nah, kalau suhunya itu lebih tinggi dari itu, bisa jadi lebih kurang lagi tegangan forward yang diberikan arusnya sudah mengalir. Nah, itu penyebabnya. Karena faktor suhu. Selain suhu ruangan juga suhu yang terjadi pada dioda itu sendiri, pada dioda PN junction itu sendiri, karena dia adanya arus bocor permukaan ya, ada pergerakan elektron bebas di situ yang kecil gitu ya, mengakibatkan adanya kenaikan suhu di junction. Oke. Nah, bagaimana kalau suhunya itu diturunkan? Kalau suhunya diturunkan, kita hitung di sini ya, karena di sini minus ya, dikalikan minus jadi positif. Jadi artinya menambah. Jadi menambah yang tadinya 0,7 menjadi 0,75. Jadi kalau tegangannya kalau suhunya itu makin turun, maka energi potensial barrier itu akan makin membesar gitu ya. Sehingga untuk membuat dioda PN junction silikon itu mampu mengalirkan arus, kita perlu memberikan forward bias
forward bias yang lebih besar. Jadi itulah pengaruh suhu, di mana peningkatan suhu itu akan mengakibatkan peningkatan pembawa muatan, ya, sehingga arus saturasinya itu naik gitu ya. Nah ini, jadi ketika kita harus mengingat arus saturasi itu di mana sih? Arus saturasi itu adalah arus yang terjadi ketika PN junction kita berikan reverse. Nah, ketika kita berikan reverse, maka arusnya itu akan naik ketika suhunya itu meningkat. Nah, itu. Dan biasanya itu sekitar 2 kali kalau suhunya itu naik 10 derajat Celcius. Sehingga kalau digunakan pendekatan per 10 derajat Celcius itu ada kenaikan arus saturasi sebesar 7%. Nah, ini ada sedikit contoh soal, misalnya dioda silikon itu ketika diberikan reverse bias, ya, tegangan mundur, itu pada suhu 25 derajat Celcius arus saturasinya adalah 5 nanoampere. Nah, ditanyakan berapa arus saturasinya kalau suhunya itu 100 derajat Celcius. Nah, kita tinggal menghitung di sini bahwa terjadi perubahan suhu dari 25 ke 100, jadi ada kenaikan 75 derajat Celcius. Naiknya itu naik 2 kalinya itu sebanyak 7 kali, ya. Nah, jadi 2 pangkat 7. Kenapa kok 2 pangkat 7? Karena setiap kenaikan 10, kita ingat sebelumnya, ya. Setiap kenaikan 10 maka naik 7%. Gitu ya. Maka di sini karena dia naik 2 kalinya itu sebanyak 70 derajat, ya, maka kita hitung 2 pangkat 7 kalikan arus saturasi awal sebesar, dan kalau tadi kita hitung kita dapatkan 640 nanoampere. Nah, karena kita sudah menghitung 70 padahal harusnya 75, berarti masih ada sisa 5 kan. Nah, kenaikan 5 inilah yang kita lihat dia setiap naik 1 derajat itu naik 7%. Gitu ya. Nah, ini kita hitung di sini dia naik 5 derajat berarti naik 0,7 pangkat 5. Nah, inilah kita dapatkan nilainya 898 nanoampere. Sehingga pada suhu 100 derajat Celcius arus saturasinya itu adalah 898 nanoampere. Jadi arus saturasinya semakin naik. Baik, terakhir kita tinjau level energi pada PN junction. Kalau kita lihat, ya, di tipe P dan tipe N ketika dia membentuk junction, maka energi Fermi-nya itu harus sama. Ya, energi Fermi di sini tipe P itu letaknya di sini dekat ke level energi valensi atau pita valensi di sini. Nah, sedangkan pada tipe N itu energi Fermi-nya itu lebih dekat ke pita konduksi, ya, di sini. Nah, ini kenapa bisa ini lebih dekat ke sana, ini lebih ke sana? Anda buka kembali kuliah sebelumnya, ya, materi kuliah sebelumnya. Nah, ketika terjadi junction, maka dia itu akan menyamakan level energi Fermi-nya. Ini dengan ini harus disamakan. Sehingga Anda lihat di sini, nah ini ya sama kan? Gitu kan. Akibatnya level energi pada konduksi itu jadi membentuk begini, gitu kan. Nah, membentuk semacam bukit gitu ya, kadarnya kenaikan. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya medan listrik di sini. Dan timbullah satu potensial di sini sebesar QVO, ya. Ini sama dengan barrier potensial. Nah, kalau kita memberikan tegangan di sini forward bias, yang mana ini diberikan tegangan itu melebihi ini, jadi elektron yang ada di sini itu bisa punya kemampuan untuk lompat ke sana, gitu ya. Nah, sehingga mengalir. Nah, ini adalah tinjauan level energi yang terjadi pada PN junction. Jadi kalau ketika
tegangan yang diberikan itu melebihi ini, jadi punya kemampuan untuk naik ke sana, dan sehingga arusnya mengalir. Oke. Baik, itu adalah bahasan tentang apa yang terjadi pada fenomena PN junction. Nah, nanti inilah yang menjadi dasar Piranti dioda, gitu ya. Yang mana nanti piranti dioda akan kita bahas lebih lanjut ya dari sisi piranti atau komponen di pertemuan selanjutnya. Yang kita ingat bahwa dari kuliah kali ini bahwa PN junction itu terbentuk melalui adanya tipe P dan tipe N yang tersambung pada kristal semikonduktor yang sama, yang terjadi pada kristal semikonduktor yang sama, yang berurutan. Ya, prosesnya berurutan. Proses membuat tipe P dan tipe N-nya itu berurutan. Bukan material semikonduktor tipe P dan tipe N yang terpisah kemudian kita pasang, kita sambungkan begitu, kita tempel gitu ya, bukan. Tetapi terjadi karena ada bahan semikonduktor ya, kristal semikonduktor, kemudian kita doping, terjadi tipe P, kita doping lagi dengan atom pengotor yang berbeda sehingga terjadi tipe N. Nah, itulah terjadi PN junction. Nah, ini yang menjadi dasar untuk pembahasan piranti dioda yang akan lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan pada topik kali ini. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, Anda bisa menuliskan komen di channel YouTube ini atau juga melalui media yang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.